Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian, alhamdulillah di kesempatan yang baik ini kita kembali bisa dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam majalisul ilmi, majalisul zikr, majelis yang Nabi sebut sebagai raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surgawi. Salawat dan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut para sahabat, para keluarga beliau, para sahabat beliau dan pengikut setia sampai hari kiamat. Kita mulai dari bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ini agak flu tiba-tiba. Sambil minum. Jamaah sekalian, kita akan murojaah, mengulang-ulang kembali tentang tema asbabu hayatil qalbi wa aghdiyatuhu an-nafi'ah, sebab-sebab hidupnya hati dan makanan hati yang bermanfaat. Kita bahas dulu ada beberapa obat atau makanan hati yang sangat mujarab, yaitu satu zikrullah, kemudian tilawatul Quran, kemudian istighfar, kemudian doa, kemudian sholatu ala nabi, dan qiyamul lail. Dulu kita sudah bahas bab pertama dan belum selesai, itu zikrullah. Yang akan kita ulang kembali untuk mereview liburan kita selama berapa? 2 bulan ya, kita terus mengulang kembali. Jamaah sekalian, jadi obat hati yang sangat penting itu adalah zikrullah azza wa jalla, berzikir kepada Allah azza wa jalla, yang ini merupakan sumber ketenangan hati. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hatimu akan tenang. Maka orang-orang yang ahli zikir ini tidak mengenal stres, tidak mengenal putus asa, dan mereka menjadi orang yang paling tegar di atas muka bumi ini. Semoga para ahlu Gaza itu sekarang ya seperti itu ya, sedang dengan menghadapi kesulitan yang luar biasa, tapi tegar betul, luar biasa. Nah, faidah zikir yang telah kita bahas, pertama, mengusir setan. Ya, kalau kita ingin melawan setan bukan dengan latihan bela diri, itu untuk mengusir maling, tapi kalau mengusir setan dengan apa? Zikrullah. Makanya ketika kita ingatkan kembali ketika sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu sedikit kepleset gitu. Dia mengatakan, mungkin kalau bahasa kita atau kalau kita mungkin kurang ajari, atau malah ngomong setan gitu ya. Ada orang ngomong gitu ya, setan gitu. Nabi ingatkan, la taqul hadza, jangan ngomong seperti itu. Ya ta'adzabu syaitanu kal jibali. Kalau kau ngomong seperti itu, justru ya ta'adzabu syaitan, setan akan membesar tubuhnya, kal jibal, seperti
jibal. Apa jibal? Gunung. Lalu dia akan menantang biquwwati saratuhu. Dan kekuatanku akan saya kalahkan orang itu. Walakin kul bismillah, ucapkan bismillah, zikirlah pada Allah. Ucapkan kalimat zikir, maka apa yang terjadi? Ya tasagharu syaitan kadzubabi. Maka setan akan mengecil seperti dzubab lalat. Maka para ibu kalau malam yang nutup pintu itu ibu atau bapak, Pak? Pintu rumah malam. Nanti kadang ada ibu ya. Nah, maka itu jangan lupa diingat-ingat kalau nutup pintu malam hari ditutup dengan baca bismillah. Setannya nggak bisa masuk rumah. Dia bisa masuk ikut bermalam. Kalau punya makanan yang sudah matang atau apa ya, nasi atau sayur, tutup. Entah tutup total atau tutup sebagian. Bismillah. Setan nggak bisa makan. Begitulah kelemahan setan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ahlu zikir itu ahlu yang tidak dikuasai setan. Ada seorang peruqyah internasional dari Mesir, namanya Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Syekh ini meruqyah orang, terus setannya ya orang Jawa bilang nyurup, kesurupan. Maka Syekh Wahid berkata, keluar kamu, jangan ganggu orang ini. Setannya ngomong, saya mau keluar dengan satu syarat. Syekhnya ngomong, apa syaratnya? Aku akan pindah ke tubuhmu, Syekh. Saya berkata, oh iya, silahkan, saya terima syaratmu. Kemudian setelah itu setannya mengeluh tidak kuat. Aku tidak bisa ke tubuhmu, Syekh. Aku nggak berani. Kenapa kamu nggak berani? Karena tadi kau pagi-pagi telah baca La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kau baca 100 kali. Aku tidak bisa masuk ke tubuhmu. Pengakuan setan pada Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Jadi mari yang rusak jiwa kita ini dua, setan dan hawa nafsu. Yang satu setan mengalahkannya dengan zikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ahlu zikir ini biasanya hatinya jadi kuat menghadapi berbagai problema kehidupan. Badannya juga jadi kuat. Wajah hatinya bercahaya dan juga akan mendapatkan kemudahan rezeki. Begitu pula akan mendapatkan kecintaan orang-orang soleh, dan juga akan menguatkan muraqabah. Muraqabah itu apa? Merasa diawasi Allah, dekat dengan Allah. Orang yang ahlu zikir otomatis dia ingat Allah, akhirnya dia sadar Allah selalu bersamanya. Itu muraqabah. Sehingga kuatul muraqabah itu mengurangi tensi maksiat. Karena maksiat kan hawa nafsu. Hawa nafsu itu akan beraksi ketika kita ghaflah, lalai dari Allah, akhirnya bermaksiat. Tapi kalau rasa muraqabahnya merasa dia diawasi oleh sering kuat, dia akan mikir kalau mau maksiat. Gitu. Mau nyuri barangnya orang, dia ingat, oh ya Allah, Allah melihatku. Dia sadar itu, dia berzikir. Masa ada pencuri berzikir Bismillah, enggak ada ya. Mesti dia lupa sama Allah. Begitulah, maka zikir ini akan mendatangkan muraqabah.
Begitu pula zikir ini menyebabkan Allah ingat kita. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah padaku, maka aku akan ingat kepadamu. Fa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau orang itu mengingatku dalam kesendiriannya, dalam jiwanya, pikir hati, maka aku akan ingatnya di hati jiwa. Wa in dzakaroni fi mala'in. Kalau dia berzikir dalam keramaian, banyak orang, dzakartuhu fi mala'in khairum minhu. Aku akan ingat padanya sebut dia di keramaian lebih baik daripada keramaian dia adakan. Ya, zikir sendiri baik, beramai-ramai baik, itu semuanya akan mendatangkan zikir apa Allah mengingat kita. Begitu pula dengan zikir ini hati kita akan hidup. Sebagaimana yang disampaikan Ibnu Taimiyah, az-zikru lil qalbi kalma'i lis-samaki. Zikir bagi hati seperti air bagi ikan. Ya, bagaimana keadaan ikan tanpa air? Maka orang-orang yang ahlu zikir biasanya orang yang tenang, peka kepada kebaikan, karena hatinya hidup. Tapi yang ahlu zikir itu tidak punya malu, ya kan? Untuk melihat orang-orang yang suka, mohon maaf ya, suka joget-joget itu, sawar-sawar dan macam-macam, itu kan nggak punya malu ya. Pakaiannya nggak malu, legak-legoknya nggak punya malu. Laki-lakinya juga gak punya malu, hilang rasa malunya karena dia sedang tidak ingat pada Allah. Mosok sedang joget-joget di panggung terus kemudian subhanallah, Allah Akbar, nggak mungkin itu. Jarang lah gitu. Kecuali panggung pengajian, panggung dangdut mosok kemudian itu contoh ya. Bagaimana orang yang lupa Allah tentu akan seperti itu, yang ingat Allah kan tenang. Jadi kita ulangi lagi. Kemudian juga bisa menghilangkan karat hati. Nah, hati itu kan juga berkarat. Karatnya apa? Hilangnya dengan jala'uhu az-zikru wa taubatu wal istighfar. Dia zikir, membersihkan hati kembali. Dan bisa menghabiskan dosa-dosa. Dosa-dosa hilang. Kalau kita merutinkan subhanallah, Allahu Akbar, alhamdulillah, Allahu Akbar, dibaca 33 kali habis sholat fardu, dilengkapi dengan la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa qadir sekali. Apa fadilahnya? Dosa sebanyak buih di lautan akan hilang. Fadilahnya itu dosa menghilangkan, tinggal menghilangkan dosa. Begitu pula beliau Rasulullah mengingatkan man qala fi yaumin wa lailatin subhanallah wa bihamdih. Sehari semalam baca subhanallah bihamdih mi'atu marrah, 100 kali. Nah, suci Allah dan dengan memuji Allah 100 kali, huttat minhu khotoyahu, dosa-dosanya akan hilang. Huttat minhu khotoyahu. Wa ikanat mislu zabatil bahri, meskipun dosanya sebanyak buih di lautan. Jadi kalau kita bisa biasakan, masya Allah ya, baca zikir pada sholat itu rutin, baca subhanallah 3 kali, alhamdulillah 3 kali, Allah Akbar, ditambah lagi sambil keseharian subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah 100 kali, dosa-dosa kita insya Allah akan pupus hari itu. Dan inilah sebenarnya karunia besar ketika Allah hapus dosa-dosa kita, supaya kalau nanti kita ketemu Allah, dihisab oleh Allah, kita masuk hisaban yasira. Karena hisab itu ada 2, hisaban yasira, hisaban asira. Asira itu apa? Sulit. Kan inna ma'al usri yusra. Nah, jamaah sekalian, tentunya kita pengen mendapatkan hisab yang mudah. Siapa itu yang hisabnya mudah? Itu orang-orang beriman
yang tentunya dia juga berbuat dosa, tapi dia tidak biarkan dosanya habis-habisan terus berkembang biak sebanyak-banyaknya. Dia istighfar, tobat. Maka nanti di akhirat dia akan dipanggil Allah. Hisabnya sirat itu gimana tak? Panggil Allah. Kemudian di sidang tertutup, sidangnya tertutup. Hanya Allah dan dia saja. Tanya, Fulan, dulu kamu berbuat ini, berbuat ini, berbuat ini. Dia berbuat dosa-dosa kecil. Aku, iya ya Allah, iya ya Allah, iya ya Allah. Udah takut, dosaku ketahuan semua sama Allah. Itu yang kecil-kecil, yang gede belum disebutkan Allah. Lalu Allah berfirman, kurang lebih ya. Qad satartuka fid dunya wa ghafartukal yaum. Dosamu di dunia telah saya tutupi, dan hari ini dosamu saya ampuni. Itulah namanya hisaban yasiro. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbuat dosa, dosa tersembunyi, maka jangan suka cerita-cerita. Itu malah jadi tambah besar dosanya. Kenapa? Dulu tutupi Allah. Seperti saya ini punya dosa nggak kira-kira? Punya. Jadi kan ngerti dosa saya. Tidak tahu kan? Kenapa? Allah tuh tutupi. Maka jangan sampai saya ceritakan jenengan, wah aku nggak begini, nggak boleh, supaya Allah ampuni. Makanya kullu ummati mu'afa, setiap umatku akan dimaafkan Allah, ilal mujahirin, kecuali orang yang terang-terangan berbuat dosa. Sengaja minum khamr di pinggir jalan, terang-terangan. Sengaja apalagi Pak, judi di keramaian, ini namanya terang-terangan. Kemudian apa, kalau perempuan joget-joget dengan menampakkan aurat di medsos ya sekarang ya, itu juga terang-terangan. Itu kalau nggak tobatnya serius, nggak diampuni Allah dosanya. Wa minal mujaharah, termasuk dianggap yang terang-terangan, dia malamnya berbuat dosa, nggak ada yang tahu, Allah tutupi, paginya dia cerita ke sana kemari. Misalnya ya, wah semalam aku nyoba minum sak botol, ternyata menteles aku ora apa-apa. Ini contoh cerita dosa-dosa dia. Jadi dosa tambah gak diampuni Allah. Itu loh. Jadi teman sekalian, apa tadi? Zikir ini akan menghapus dosa-dosa kita supaya kita dapat hisaban yasiro. Sebaliknya kalau hisaban asiro berat, maka Nabi bersabda, man husiba uziba, siapa yang Allah hisab pasti akan disiksa Allah. Maksudnya apa? Maksudnya kalau Allah itu menghitung detail semuanya, itu semuanya bisa masuk neraka. Kenapa? Karena antara nikmat Allah dan syukur kita belum seimbang. Sampai ada riwayat ya, dulu ada orang yang diserang oleh Nabi Yahudi itu ibadahnya 60 tahun tuh, malamnya qiyamul lail, waginya puasa. Di hari akhir dikatakan, masukkan hambaku ke surga karena rahmatku. Orang ini protes, ya Allah aku masuk surga itu karena amalku, aku ngamal pagi sore malam. Akhirnya baik, dihitung nikmat mata, nikmat kesehatan, nikmat, dihitung nikmat-nikmat Allah sama ibadahnya, baru beberapa nikmat ibadahnya sudah habis tuh nyarutan nikmat Allah. Akhirnya Allah firmankan, masukkan hambaku ke neraka karena keadilanku. Barulah hamba ini sadar ternyata selama ini syukurku belum maksimal. Akhirnya minta pada Allah, ya Allah saya rela masuk ke dengan rahmatmu ya Allah. Kayak Allah maafkan dosa.
Itu. Nah, orang yang hisaban, orang yang dihisab itu detail itu mesti akan masuk neraka karena dia nggak bisa bersyukur. Tapi kenapa orang hisab yasiro itu kok bisa ke surga? Karena banyak dimaafkan Allah untuk orang yang beriman. Gitu sama sekalian, kembali jadi zikir ini akan menghapus dosa-dosa kita. Begitu pula zikir ini akan menyebabkan lisan kita sibuk dengan kebaikan dan tidak sibuk dengan berbagai dosa lidah. Karena lidah ini kalau nggak hati-hati dosanya berat sekali. Ada satu kata-kata yang kelihatannya kita anggap biasa bisa menjatuhkan ke neraka sedalam-dalamnya. Atau sebaliknya kalau digunakan kebaikan bisa mengangkat setinggi-tingginya. Maka waspadai dosa lisan, termasuk ghibah, namimah, dusta, perkataan batil, dan lain-lain ini akan terkurangi atau bahkan hilang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka ya Nabi kita begitulah, Rasulullah luar biasa, beliau hidupnya itu antara dakwah, zikir, baca Quran, tawasul haq gitu. Jadi waktu-waktu diam berzikir, istighfar gitu. Itu Rasulullah. Nah kalau kita bisa ditiru, masya Allah. Saya juga sedang latihan nih Pak, monggo baru-baru kita latihan deh. Lagi yang sudah pensiun kan, lah ngomong bener gitu ya. Nah, cobalah sibuk hal yang tidak manfaat. Kalau kita sudah usia-usia tua ini kan mulai lebih berbanyak dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar nanti kita masuk golongan khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik itu yang usianya panjang tapi amalnya bagus. Jangan saya menjadi syarunnas, orang terburuk, tola umruhu, usianya panjang tapi amalnya tambah parah. Kata orang Indonesia, tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Wis tua malah ngomongnya cewek melulu. Koleksinya artis gitu. Waduh, tambah tua tambah jadi gitu. Tapi ya ada juga orang-orang seperti itu ya, nggak pernah ngaji-ngaji itu begitu. Coba sekalian, itu zikir kepada Allah menjadikan kita, lisan kita terjaga dari berbagai keburukan karena sibuk dengan beringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian zikir juga menjadi wasilah untuk menanam tanaman di surga. Man qala subhanallahil azim wa bihamdih kurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang baca subhanallahil azim wa bihamdih, ditanamkan untuknya satu pohon kurma di surga. Kemudian zikir ini mendapat fadilah yang luar biasa melebihi amal-amal lainnya. Misalnya Rasulullah bersabda, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi yaumin mi'ata marrah. Siapa yang mengucapkan kalimat tadi sehari 100 kali, apa? Dia senilai membebaskan 10 budak. Ya, nilai ibadahnya itu baca kalimat tadi 100 kali sehari sama dengan membebaskan pahala seperti membebaskan 10 orang budak. Apalagi kutibat lahu bi'atu hasanah, ditulis untuknya 100 kebaikan. Muhiyat anhu bi'atu sayi'ah,
dihapus darinya 100 kesalahan. Wa kanat lahu hifzan minasyaitonir yawmuhu dzalika hatta yumsiya. Dia akan dijaga dari setan sehari itu sampai sore hari. Walam ya'ti ahadun bi afdhali mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsar minhu. Tidak ada yang lebih mulia dari orang itu kecuali yang beramal lebih banyak daripada itu. Ini contoh hadis yang menunjukkan, ini hadis Bukhari Sahih, menunjukkan betapa zikir itu dahsyat sekali pahalanya. Ringan amalnya, berat fadilahnya. Termasuk yang kita sering dengarkan, kalimatani khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan habibatani indar rahman. 2 kalimat yang ringan diucapkan, berat di timbangan, dicintai ar-Rahman, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ini contoh zikir yang mungkin bisa kita latih pada lisan-lisan kita. Kalau kita mau sambil jalan, sambil duduk dan tidak punya kegiatan, ya, kita sedang memang sekarang ini problemnya itu ini Pak ya, godaannya banyak. Kalau dulu kita duduk itu ngelamun, nunggu itu ya menang, sambil zikir bisa. Sekarang ini godaannya itu apa Pak? HP. Jadi tahu-tahu scroll ini katanya sedelok sudah setengah jam, sejam scroll. Ya kalau yang scroll manfaat sih ya lumayan ya. Kalau ya apa sampah-sampah kan kasihan. Itu yang terjadi. Karena anak kita juga ya Allah ini PR besar betul hari ini. Termasuk di pondok-pondok itu rasa anak-anak pondok sekarang ini militansinya nggak seperti zaman dulu saya santri kelihatannya. Artinya secara umum itu menurun kan dengan munculnya godaan HP ini. Karena apa? Mereka kalau pas kosong pegang HP kan pikirannya dari orang zikir, jadi militansinya lemah. Nah ini generasi katanya generasi apa? Strawberry ya. Strawberry kan kata wapi tapi dipenyet jatuh. Mentalnya lemah generasi ini. Kecuali yang memang dia dijaga Allah, tapi banyak seperti itu. Orang-orang tua itu sering mengeluh, Ustadz, liburnya aja suwe-suwe tat. Loh kenapa? Wah, ada yang rumah bingung, pusing lihat anak saya. Jadi ada ustaz yang nyeletuk, ngurusi anak 10 dino pusing, siji bener. Wae dhewe ngurusi wong 100, wong 1000. Gitu jadi itulah kenyataan dari ini yang memang seperti itu yang terjadi. Maka ini harus dikuatkan imannya, akhlaknya, membiasakan zikirnya, dan ini harus terus dikuatkan. Baik, itu diantara fadilahnya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Orang yang selalu berzikir pada Allah itu menjadi orang yang aman dari lupa kepada Allah, dan juga lupa kepada dirinya sendiri dan kebaikan-kebaikan dirinya. Reconnect hatinya dengan Allah, dia tidak akan dijadikan Allah lupa dengan dirinya. Kan ada ayatnya gimana itu? Itu loh, yang surat Al-Hasyr itu ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kamu menjadi orang yang lupa kepada Allah sehingga mereka melupakan dirinya mereka sendiri. Maksudnya apa ini? Orang yang gak ingat Allah, akhirnya dia lupa bahwa dia akan kembali kepada Allah. Akhirnya lupa persiapan dirinya sendiri. Asyik menikmati dunia. Dunia bukan jadi sarana untuk meraih kemuliaan akhirat, tapi menjadi tujuan hidupnya. Ini orang yang lupa pada Allah. Akhirnya orang-orang seperti ini, yang penting dunianya senang, dia tega berbuat maksiat, tega merampas milik orang, tega korupsi. Dia lupa sama Allah, dia lupa kalau kembali pada Allah. Dia lupa kalau nanti di padang mahsyar ditanya 4 perkara.
umurmu untuk apa? Ilmumu kau amalkan tidak? Apalagi itu? Hartamu dari mana? Untuk apa? Yang keempat apa? Tubuhmu dulu untuk apa? Kau buat rusak sampai tua itu untuk apa? Tanyakan semua itu. Termasuk nikmat-nikmat Allah yang diberikan pada kita ini, kau syukuri apa tidak? Nah, orang yang lupa pada Allah di dunia, dia lupa dirinya akan menghadapi itu. Dia lupa sehingga sakarpe dewi. Mereka, orang kafir disebutkan dalam Quran, yakuluna wa yatamatta'un kama yakulun an'am, seperti hewan. Mereka makan bersenang-senang seperti hewan, bersenang-senang sakarpe dewi. Hewan itu kalau makan ada aturan halal haram nggak, Pak? Kambing mau makan rumput, ini rumputnya tuanku apa rumputnya wong liya? Nggak ada gitu ya. Makan sakarpe dewi, sak warak-warak. Begitulah. Jadi orang yang lupa pada Allah, nggak banyak zikir pada Allah, akan melupakan dirinya sendiri. Dia lupa kalau dia akan bertemu Allah, lupa kalau dia akan segera mati, lupa kalau nanti semua bertanggung jawab di depan Allah. Ini harus kita sadari betapa pentingnya zikrullah azza wa jalla yang akan membuat kita tidak lupa kepada Allah dan persiapan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian zikir ini menjadikan obat kerasnya hati. Ada seorang yang menemui Hasan Basri rahimahullah, ulama zaman tabi'in, berkata, ya Abu Sa'id, wahai Abu Sa'id, jadi gelarnya Hasan Basri, ashku ilaika qaswata qalbi, saya mengadukan kepadamu kerasnya hatiku. Hatiku keras, kenapa ya Abu Sa'id? Keras itu artinya tiba-tiba kayak kuda, tapi nggak tahu kenapa dan gitu. Nah, lalu beliau berkata, adzibhu bidzikr, adzibhu bidzikr, lembutkan hatimu dengan zikir. Begitu pula Al-Bakhul berkata, zikrullahi syifa'un wa zikrun nasi da'un. Zikir kepada Allah itu obat, zikir kepada manusia itu penyakit. Orang kalau yang muda-muda ya jatuh cinta, itu tua-tua yang jatuh cinta barang, Pak. Kadang-kadang ada juga ya, wis tua malah jenengi wong liya. Jatuh cinta itu sakit. Karena apa? Cinta itu kalau kepada makhluk itu membuat gak nyaman, sakit. Kenapa sakit? Nek orang ketemu rindu, ya kan? Kalau ketemu takut berpisah kok kelangan, jadi serba tidak enak. Maka kata Ibnu Taimiyah, nek jatuh cinta obatnya dua saja, nikah atau pisah. Ojo dilirik terus. Ada kita rata-rata malah sedang pacaran itu semari loro, artinya loro. Nah, kalau zikrullah itu obat segala kegundahan, kekacauan, ketakutan. Masa kita sadar kita punya backing Allah yang segala-galanya yang mengatur, tenang. Jadi zikrul, kalau pengen hatinya tenang, ya obatnya zikir pada Allah. Kemudian ahlu zikir ini akan dibanggakan Allah di hadapan malaikat. Suatu ketika ada halakoh zikir ini di masjid, berzikir halakoh subhanallah. Lalu sahabat Muawiyah yang menjadi khalifah bertanya, ma ajalah cukup, mengapa kalian duduk di sini? Mereka jawab, jelasna dzikrullaha ta'ala, kami duduk untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Qala Allahu ma ajlasukum ila dzat, Allahi, demi Allah
apakah tidak ada yang membuat kalian duduk di sini kecuali untuk berzikir itu? Qalu wallahi ma ajlasana illa dzak. Kami tidak duduk di sini kecuali karena untuk berzikir saja, nggak ada tujuan duniawi. Qala, saya tidak meragukan kalian. Cuma waktu itu Rasulullah keluar menuju sebuah halaqah sahabat, lalu bertanya, apa yang mereka duduk di sini? Kami duduk untuk berzikir pada Allah dan memuji Allah atas petunjuk Islam yang Allah berikan kepada kami. Demi Allah, apakah tidak ada yang buat kalian duduk di sini kecuali itu? Demi Allah, tidak ada yang buat kami duduk kecuali karena itu, ya Allah. Saya tidak meragukan kalian. Cuma tadi Jibril datang kepadaku dan mengabariku bahwa Allah Ta'ala yubahi bikumul malaikah, membanggakan kalian di depan para malaikat. Jadi kalau orang itu banyak berzikir itu dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Tuh. Majlis zikir, termasuk majlis ilmu zikir. Jadi zikir itu ada di sini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, itu ada 4 zikir, menyebut asmaul husna dan sifat ulia, kemudian mengabarkan tentang sifat-sifat Allah, membahas asmaul husna, kemudian mengabarkan perintah larangan Allah, kemudian juga mengabarkan nikmat-nikmat Allah kepada hamba. Itu semua zikir pada Allah. Jadi kalau kita ngaji ini termasuk zikir pada Allah enggak? Termasuk banget. Semoga kumpulnya kita ini membuat Allah ridho sama kita dan Allah membanggakan di depan para malaikat di dekat arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Kemudian semua amal itu semakin bernilai kalau memang menuju berzikir pada Allah. Bahkan takdirnya untuk berzikir pada Allah. Sholat, wa aqimis sholata li dzikri. Gerakan sholat untuk apa? Li dzikri. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Yang paling besar lagi apa? Zikir pada Allah. Maka di sini kita harus sadar ya, ibadah-ibadah itu bernilai kalau zikirnya kuat. Maka Nabi kan pernah ditanya 4 kali, ya Rasulullah, ayu sholatin afdal, ayu siyamin afdal, ayu hajjin afdal, ayu jihadin afdal. Sholat paling utama seperti apa? Puasa paling utama seperti apa? Haji paling utama itu seperti apa? Jihad yang paling utama itu seperti apa? Jawab beliau 1, aksaruhum zikron lillah. Saat mereka beribadah itu, mereka paling banyak zikir kepada Allah. Jadi, Masya Allah. Jadi bang, ini harus kita betul-betul latih pada diri kita agar kita semuanya nanti bisa memperbanyak zikir dengan otomatikal kita, dengan kenikmatan jiwa kita, dan kita merasa butuh dengan zikir pada Allah, bukan keterpaksaan. Jadi mungkin PR kita sama sekalian untuk memperbanyak zikir pada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Tinggal kita coba praktek, mari kita nawa itu bersama-sama untuk berniat menguatkan zikir kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat-kalimat thayyibah yang nanti insya Allah juga akan memberatkan timbangan kita. Nabi bersabda, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah tabla'u al-bizan. Kalimat subhanallah yang kita baca, alhamdulillah, Allahu akbar, itu akan memenuhi timbangan. Tak asal riwayat lain, tabla'u beda samai wal ard, memenuhi antara langit dan bumi, pahala besar sekali. Maka amal ringan berpahala dahsyat ini adalah zikrullah azza wa jalla. Semoga Allah memberi kita
Dan kita diajari Nabi setiap habis sholat fardu agar berdoa, agar bisa berzikir kepada Allah. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Di wasiat Nabi kepada Mu'adz bin Jabal didahului dengan beliau mengulang 3 kali ucapan ya Mu'adz uhibbuka fillah, ya Mu'adz uhibbuka fillah, sampai 3 kali. Wahai Mu'adz, aku cinta kepadamu karena Allah. Nah, kamu itu anaknya soleh, apik, gitu kan. Mu'adz bin Jabal ini kan masih muda, winter, taat pada Allah. Maka Nabi, aku mencintaimu karena Allah. Ini cinta yang akan membawa kepada kebaikan. Nah, kemudian beliau ingatkan Mu'adz, jangan lupa, nasihat orang yang sangat cinta benar, jangan lupa setiap habis sholat fardu kau baca doa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku ya Allah, bantu aku ya Allah untuk bisa berzikir kepadamu, untuk bisa apa tadi? Bersyukur kepadamu, dan agar bisa beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Semoga ini jadi doa kita terus lanjutkan sampai sholat fardu. Saya pikir itu dulu jamaah sekalian. Nanti insya Allah kita lanjutkan di pertemuan lain ya, di berikutnya masih bab dikit tapi sudah mulai bab akhir. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu, pertanyaan atau tambahan apa tuh? Saya minum. Baik, cukup nggih. Jadi sambil kita cukupkan dulu, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.